Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba. Puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberi kenikmatan iman wal Islam sehingga sampai di bulan yang penuh berkah ini, memasuki bulan Ramadan pada 1441 Hijriah ini. Oke, selawat dan salam kehadirat dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di video kali ini kita akan menganalisa sang debater ini, Pak Rudi ya, yang dia mencoba untuk berargumen dengan akun Rabbanian Ide dengan judulnya itu Nubuat Nabi Muhammad dalam Yesaya 42. Sangat menarik ini tema yang dikutip, karena ini membedah kajian dalam kitab Perjanjian Lama ya. Mengapa ini sangat menarik? Karena ayat tersebut dalam Yesaya ini saling ketergantungan, keterikatan atau berkorelasi antara satu ayat dengan ayat lainnya, sehingga apabila dicoba untuk ditafsirkan lain, maka itu akan sudah kelihatan terjadinya pelarian tafsir atau maksud ayat tersebut sangat jauh berbeda gitu loh. Jadi tidak bisa ditafsirkan dengan cara lain gitu loh. Makanya ini sangat menarik sekali apabila dianalisa atau dijawab oleh para apologet yang khususnya di ajaran Kristen itu sendiri gitu loh. Oke, kita cek dulu ya argumen sang debater ini mengenai dia menanggapin akun Rabbanian Ide. Oke, go. Salam, sang debater. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau, hanya bertanya terus. Ini malam saya buat videonya, kawan-kawannya. Lagi-lagi tujuan saya adalah melindungi iman saudara seiman saya. Ya. Mengapa saya harus melakukan hal itu? Karena di dunia maya banyak sekali orang melakukan penyesatan terhadap ajaran Kristen itu ya. Bahkan terhadap ajaran agamanya sendiri pun dilakukan penyesatan agar orang-orang Kristen mau terbujuk rayu ikut agama orang itu. Ya kawan-kawannya, berikut ini saya perkenalkan dulu. Saya namanya siapa ya? Kita lihat dulu namanya, karena saya pun agak-agak kurang paham juga nama kawan ini siapa. Kita dengar dulu namanya siapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Agalmi Zulfan Afdillah and welcome to Rabbanians Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai nubuatan Nabi Muhammad SAW di dalam Perjanjian Lama. Nah, dia sudah memperkenalkan namanya si Zulfan ya kawan-kawannya. Nah, inilah yang saya katakan, kalau dari penampilannya orang-orang ini kan orang-orang apa namanya ya, orang-orang aneh. Kalau kamu lihat penampilannya memang meyakinkan ya, tampangnya kece, ya kan, kacamata, seolah-olah dia cerdas, kan demikian ya. Tapi kita uji, apakah dia cerdas? Karena kalau tidak kita uji kecerdasannya, maka orang selalu mengatakan dia, oh orang ini cerdas, begini begono, ya kan? Oke lah, baik kita uji sekarang, apa dia katakan mengenai nubuatan tersebut ya, biar kita jelas apa sih yang mau dibicarakannya. Berangkat dari Al-Baqarah ayat 146, kita akan membahas salah satu kitab dalam Bible, yaitu Yesaya pasal 42. Sebelumnya saya jelaskan dulu, saya terangkan dulu bahwa dalam Bible itu terdapat dua bagian. Yang pertama Perjanjian Lama dan yang kedua adalah Perjanjian Baru. Bagi orang Yahudi, mereka hanya mengakui Perjanjian Lama dan tidak mengakui Perjanjian Baru. Dan bagi orang Nasrani, mereka mengakui Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nah, sekarang coba kalian lihat kecerdasannya di mana. Hubungannya Al-Baqarah dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu apa? Kan? Perjanjian Lama diakui oleh Yahudi katanya, kan? Tapi tidak mengakui Perjanjian Baru. Kristen mengakui dua-duanya. Lah Islam mengakui yang mana? Mengakui semuanya. Kan demikian mau. Oke.
kembali sini Madia akan mencoba untuk menganalisa dulu tentang argumen sang debater ini ya. Mengenai apa yang disampaikan oleh Jul ini, dia berbicara tentang nubuatan Nabi Muhammad SAW di dalam surah Al-Baqarah itu gitu loh. Nah, nubuatan itu tentunya bukan dari informasi pada kitab Al-Quran itu. Informasi Al-Quran itu hanya menjelaskan bahwa akan ada sebenarnya dulu ada nubuatan gitu loh di kitab-kitab suci sebelum Al-Quran itu datang itu. Jadi kitab-kitab suci di dalam Al-Quran itu sudah diakuin sebelum Al-Quran itu datang, sudah diakuin juga kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi rukun iman yang ketiga dalam ajaran Islam, yaitu pertama percaya kepada Allah, kedua kepada malaikat, ketiga kepada kitab-kitab sucinya. Nah, itu. Kitab-kitab sucinya ini yang pertama yaitu kitab Taurat, terus kitab Injil, kitab Jabur, dan Al-Quran. Nah, terus di dalam Al-Quran juga kita disuruh mengimani suhuf-suhuf. Itu suhuf-suhuf itu yang diturunkan berupa lembaran-lembaran yang masih belum berbentuk kitab. Itu biasanya diturunkan sudah jelas dikatakan dalam Nabi Abraham atau Ibrahim atau kita suhuf-suhuf Solomo gitu loh. Jadi itu berupa suhuf ya. Suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, itu artinya. Maknanya di dalam Islam itu sendiri. Jadi tidak salah Islam itu mempelajarin kitab-kitab suci sebelum Al-Quran itu datang untuk menguatkan ajaran dalam Islam itu sendiri gitu loh. Karena ajaran agama sebelum-sebelumnya menurut Islam itu semua berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengan satu Tuhan yang dengan ilmu dalam Islam itu bertauhid, walaupun nama Tuhannya itu yang mereka kenal di dalam kitab Taurat itu dalam kitab Injil itu berbeda-beda dengan di dalam Al-Quran, yaitu Allah. Padahal dalam Islam pun nama Allah itu juga sangat banyak, 99 nama, dan sifat-sifatnya juga sangat banyak. Jadi masalah nama itu bukan suatu ketetapan yang baku untuk nama Allah atau nama apa dalam konsep ketuhanan, tapi yang diajarkan dalam ketauhidan itu satu jalur konsep ketuhanan, yaitu adalah yang Maha Esa, yang Maha Satu, yang Maha Sempurna, yang tidak bisa digambarkan dengan apapun dalam kehidupan manusia ini. Artinya dia tidak bisa disamain dengan apapun, tidak beranak, dan pokoknya dengan semua sikap-sikap kesempurnaan di dalam Islam itu sendiri gitu loh. Nah, terus nama-nama Tuhan sebelum ajaran Islam itu kenapa berbeda? Ya, itu sesuai dengan nama Tuhan yang diturunkan dengan kitab-kitab sucinya oleh Allah turunkan kepada nabi-nabi sesuai dengan bahasanya masing-masing, bahasa kaum itu gitu loh. Nah, oke. Karena kita membahas masalah perdebatan oleh argumen Farudi, maka kita kembali aja dulu ke sana, nanti kita bahas masalah detail nama-nama Tuhan itu pada video berikutnya. Oke, kita lanjut dulu ya. Dia jelaskannya, apakah demikian? Kan tidak. Sebab Tuhan yang di dalam Al-Quran itu tidak sama dengan Tuhan yang di dalam Injil dan Taurat ya. Allah SWT itu punya Tauratnya sendiri, punya Injilnya sendiri. Jangan dicampur-campur, jangan dibolak-balik. Kalau memang kalian mengakui Injil yang ada di Bible itu, artinya kamu harus menuhankan Yesus dong. Karena di situ dijelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke, bagaimana Islam memandang dari argumen sang debater ini? Di dalam Islam itu kita disuruh beriman kepada kitab-kitab suci sebelum Al-Quran itu. Kitab Taurat yaitu diturunkan kepada Nabi Musa. Tuhannya siapa? Elohim. Ya kan? Ela atau Elohim. Nah, itu diturunkan kepada Nabi Musa.
Apakah orang Islam beriman kepada kitab-kitab tersebut? Iya, beriman gitu loh. Pasti beriman orang Islam, karena tidak sempurna rukun iman seorang muslim kalau tidak beriman. Terus beriman kepada Nabi Isa, atau yang lebih dikenal dengan Yesus, yaitu dengan kitab Injilnya gitu loh. Nah, kitab Injilnya yang bagaimana? Ya tentunya kitab Injilnya itu adalah kitab Injil, artinya dia meneruskan ajaran kitab Taurat. Artinya tidak boleh berbenturan atau berseberangan hukumnya ajarannya itu dengan kitab Taurat. Nah, itu yang diimani orang dalam Islam itu, apabila kitab-kitab suci tersebut masih berinisiatif atau berajaran dengan ilmu tauhid, konsep ketuhanannya. Apabila menyimpang dari itu, maka Islam tidak wajib untuk mengimani. Akan tetapi jejak-jejak dari kitab-kitab suci yang telah ada perubahan-perubahan itu, yang terjadinya penyimpangan dari konsep tauhid itu yang mau digali. Karena bagaimanapun masih ada jejak historisnya dari perubahan-perubahan pada kitab suci tersebut. Itu yang mau Islam gali. Dan gunanya apa? Gunanya ya untuk menerangkan bahwa terjadinya penyimpangan-penyimpangan pada kitab, pada adanya perubahan-perubahan. Tapi bukan palsu semua, bukan. Islam tidak begitu memandang kitab-kitab suci sebelum Al-Quran itu datang. Islam hanya mengoreksi adanya ayat-ayat yang dirubah-rubah, itu doang. Tapi tidak semua gitu. Tidak semua ayat-ayat di dalam kitab Injil maupun Taurat itu dirubah-rubah, tidak semua. Tapi adanya penyimpangan-penyimpangan sehingga konsep ketuhanannya itu berbeda. Itu yang dimaksudkan dalam Al-Quran ini gitu loh. Jadi nggak salah, Rabbaniyal ide nggak salah dia, Julham juga nggak salah dia menggambarkan ini gitu loh. Oke, kita lanjut dulu ya. Dan demikian. Berarti dia yang dikatakan cerdasnya ada nggak? Nggak ada ya. Mungkin dia udah kena virus si Eza ini. Oke, kita lihat lagi apa bualan dia nih. Dia membual aja nih. Yang lama adalah Taurat, kemudian perjanjian baru adalah Injil. Yesaya sendiri merupakan bagian dari Alkitab atau Bible yang termasuk ke dalam bagian perjanjian lama dan juga golongan dari Nevi'im atau para nabi. Yesaya sendiri merupakan nabi kecil dari Bani Israel yang tidak diterangkan dalam Al-Quran. Namanya Yesaya atau Isaiah bin Amosh atau Sya'ya bin Amsyaya. Beliau merupakan nabi dari Bani Israel yang hidup sebelum kerasulan Nabi Zakaria maupun Nabi Yahya dan meninggal karena digergaji oleh Yahudi. Kitab yang ditulis oleh Yesaya ini kemudian menjadi ramalan akan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Namun umat Kristen menolak untuk menerimanya, bahkan mengatakan bahwa sebenarnya yang ditulis oleh Yesaya dalam kitabnya ini merupakan ramalan atau nubuatan kepada Isa atau Yesus. Nah, dia berharap. Katanya orang Kristen menolak. Kan aneh, aduh. Aku heran melihat orang ini. Kenapa harus Kristen terus yang kalian ambil kitab sucinya? Sekali-sekali ambil dari kitab suci. Kalian cari Injil. Cari Taurat yang diturunkan Allah SWT. Karena kalau kalian ambil dari Taurat ini tidak nyambung. Ya kan? Kalian bilang menolak. Mana ada kami menolak? Karena tidak ada di dalam kitab suci itu nama Muhammad. Memang tak ada. Ya kan? Bahkan nih, kalau kamu mau tahu, Allah SWT, Nabi Isa itu tidak kenal namanya Muhammad. Kan demikian. Loh, kok bisa nggak kenal, Bang? Apa buktinya? Kenapa sih kalian susah kali mengerti itu? Ya, ini saya bukakan. Pada bagian mana apa buktinya tidak mengenal Muhammad? Ini saya tidak bercakap bohong ya. Karena begini kawan-kawan ya. Orang ini memang adalah orang-orang yang kita bilang kepintaran. Maksudnya pintaran itu bukan pintar benaran ya. Nah, perhatikan di sini. Nah ini langsung dari Al-Quran loh. Asap 6, apa dikatakan di situ? Ya kan? Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam, artinya Nabi Isa menubuatkan akan ada kenapa dikatakan nubuat? Karena kejadiannya belum terjadi ya. Nah, ini dibuatkan lagi-lagi saya harus mengulas tahun. 610 sampai 633 lah ini diucapkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad. Kenapa namanya tidak langsung ditulis itu Muhammad? Kenapa harus Ahmad?
buka kurung Muhammad. Sedangkan Al-Quran tidak mengatakan Muhammad. Apalagi dalam Bible yang tidak ada urusan sama sekali. Gimana sih? Masa kita hidup harus cocokologi? Ya biarkanlah. Oke. Di dalam ajaran Islam itu di Al-Quran sudah dijelaskan memang memang ada nanti itu sudah diriwayatkan di dalam Al-Quran untuk merujuk ke kitab-kitab suci sebelum Al-Quran itu datang gitu loh. Itu yang informasi dari Al-Quran itu bisa dikorelasikan ke kitab-kitab suci sebelum Al-Quran itu datang. Permasalahannya di mana? Permasalahannya adalah kitab-kitab suci yang sebelum Al-Quran itu datang, ada juga informasi dari Al-Quran adanya perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan itu tapi tidak menghilangkan dari jejak historis dari ayat-ayat tersebut. Makanya itu yang mau digali oleh Rabbanian ini untuk menggali kebenaran dari informasi dari kitab-kitab Injil, kitab Taurat sebelum Al-Quran itu datang gitu loh. Nah, jadi setelah itu baru dikorelasikan ke nama yang tadi di dalam Al-Quran. Memang nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak gelar beliau. Beliau bisa diberi nama Ahmad. Di zaman beliau masih berdagang juga diberi nama Al-Amin, julukan beliau, yaitu orang yang jujur. Bisa juga diberi julukan Abul Qasim. Jadi sangat banyak Mustafa, macam-macam nama Nabi Muhammad itu salah satu gelar yang diberikan menindaklanjuti sifat beliau yang terkenal dengan sifat-sifat yang luhur budi akhlaknya, makanya diberi gelar seperti itu gitu loh. Seperti Ahmad, ya kan, itu kan terpuji. Jadi intinya bagaimana? Intinya nama-nama itu merujuk kepada sifat Nabi Muhammad SAW yang dikuasain, yang ditunjukkan oleh beliau. Terbukti pada saat beliau berdagang dulu diberi gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Apakah Amin itu nama Nabi Muhammad? Iya benar, itu nama Nabi Muhammad juga gitu loh. Dengan sifat-sifat beliau yang terpuji yang bisa ditunjukkan kepada orang gitu loh. Nah, informasi Al-Qur'an namanya nanti Ahmad di dalam kitab-kitab suci sebelumnya gitu loh. Nah, kemudian Ahmad ini apabila diterjemahkan, dikorelasikan ke dalam bahasa-bahasa itu terpuji, ya kan, kekasihku, macam-macam itu nanti artinya. Jadi semua Mustafa dan lain-lain nama-nama Nabi Muhammad itu. Jadi yang nggak ada masalah sang debater gitu loh. Nggak ada masalah dalam hal ini. Islam hanya untuk menerangkan ini gitu loh. Bahwa ini loh nubuatan Nabi Muhammad di dalam kitab-kitab sebelumnya. Urusan percaya atau tidak itu urusan kepribadi masing-masing. Tapi faktanya dan buktinya ini terjadi gitu loh. Oke? Kami Kristen hidup dengan damai dengan kitab suci kami. Bahkan kalian mengatakan Bible itu sudah dirubah-rubah dengan tangan sendiri. Tetapi kenapa kalian tidak punya malu? Tetap aja mengintip dan mengambil. Ini yang tidak malunya mengambil loh. Kalau hanya mengintip silakan, ya kan? Tapi kalau mengambil, apa hak kalian mengambil? Kan tidak ada. Apa maksud? Oke, kan sudah kami kasih informasi bahwa jejak-jejak historis dari kitab-kitab Perjanjian Lama, Taurat dan Injil itu masih ada. Kebenarannya itu masih ada. Karena dalam Al-Quran cuma bukan dikatakan palsu semua, tidak seperti itu. Di Al-Quran dikatakan bahwa adanya yang dirubah, sebagian ayat-ayat di dalam itu ada yang dirubah demi kepentingan dalam tanda kutip, itu Anda aja yang menilai sendiri gitu loh. Tapi yang jelas Al-Quran hanya menjelaskan itu. Tidak ada Al-Quran mengatakan palsu semua, salah semua, enggak seperti itu. Banyak benar, historisnya banyak yang dimasalahin karena ada perubahan aja. Ada perubahan di ayat-ayat tertentu sehingga merubah pengertian konsep-konsep ketuhanannya dan ajaran-ajaran yang lain yang tidak sesuai dalam konsep ketuhanan tauhid itu kembali gitu loh. Sebenarnya sangat mudah kok, sangat simpel Islam itu. Islam sangat mudah, sangat simpel menjelaskan ini gitu loh. Sangat simpel sekali. Oke? Lanjut ya. Saya, inilah cerminan orang-orang yang katanya cerdas. Cerdas dari mana? Dari Hong Kong. Saya tidak mengerti letak kecerdasannya itu di mana sampai sekarang ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa sih nubuatan itu? Kita lihat dulu. Bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah,
Untuk membuktikannya, mari sama-sama kita kaji Yesaya pasal 42 ini. Pada ayat pertama menjelaskan mengenai nubuatan terhadap sosok rahasia ini yang sangat istimewa. Ayatnya berbunyi, inilah hambaku yang kudukung, orang pilihanku yang menyenangkan hatiku. Nah, hambaku dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan abdun. Hambaku, yaitu hamba Tuhan, dalam bahasa Arab disebut dengan Abdullah. Sedangkan orang yang aku pilih dalam bahasa Arab disebut dengan Mustafa. Dan orang yang aku senangi, yaitu Tuhan senangi, maka dalam bahasa Arab disebut dengan Habibullah. Nah, sekarang dia sudah mulai menerjemahkan. Berarti dia ini apa? Umat terjemahan kan, mana-mana nih. Zulkifli sama si Sugi Kristologi nih. Sugi Kristologi itu memang kebanggaan filologinya. Udah, yang begini sang debater, tidak perlu kita untuk saling melarikan diri dari ayat itu. Yang jelas kan di kitab aslinya bahasa Ibrani mengenai Yesaya itu berarti ada bahasa Ibraninya hambaku itu gitu loh. Pasti ada bahasa Ibraninya hambaku itu pasti ada gitu loh. Makanya di sini dikaitkan bahasa Ibrani dengan bahasa Arab dan ini terjadi gitu loh. Memang nggak ada anunya, nggak ada korelasi yang lain selain korelasinya seperti itu. Baik bahasa Indonesia hambaku, baik bahasa Ibrani, baik bahasa Arab hambaku itu sama satu jalur. Biar diartikan bahasa lain pun tetap topiknya, temanya itu hambaku. Nah, seharusnya Anda bantah itu hambaku itu yang bagaimana tidak perlu mencari pelarian-pelarian dengan argumen yang lain gitu loh. Oke, kita bahas dulu argumen Anda. Ya, Nandar ya. Nah, kita lihat apa dia bilang. Hambaku Abdullah, orang pilihanku Mustafa, menyenangkan hatiku Habibullah. Ya kan? Urusannya apa? Kenapa pada saat itu bahasa Arab? Kan tidak. Kalau kita cocok-cocokologi gitu kan nggak bisa. Saya itu bukan dari keturunan Arab. Itu memang benar, Sanebatar, bukan keturunan Arab ya saya. Maksudnya di sini itu kan kitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani, ya kan? Nah, bahasa Ibraninya itu kan ada hambaku, ya kan? Bahasa Ibraninya kan ada hambaku. Terus bahasa Ibraninya juga ada Habibullah itu dalam kekasihku dan lain-lain. Itu kan artinya begini. Artinya Islam itu hanya mengikuti makna, tema, arti dari bahasa Ibrani itu gitu loh. Kan buktinya ada hambaku. Nah, kalau dalam hambaku dalam bahasa Arabnya itu apa? Kan ada sendiri gitu loh. Ada sendiri bahasanya. Jadi ya nggak ada masalah. Bahasa Arab dikorelasikan dengan bahasa Ibrani, dikorelasikan dengan bahasa Indonesia, ya nggak ada anunya gitu loh. Nggak ada masalahnya. Oke, lanjut dulu ya. Masa Nabi Israel menubuatkan kedatangan Nabi Arab? Tak ada itu ceritanya. Ya, makanya dikatakan akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu artinya agar suku-suku lain, bangsa-bangsa lain tidak bisa mencuri kemuliaan itu. Paham ya? Tidak ada dikatakan akulah Allah Abraham, Ishak dan Ismail. Tidak mau Allah mengatakan demikian. Oke, kita lihat kelanjutannya. Nah, ketiga-tiganya Abdullah, Mustafa, dan Habibullah merupakan nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Bukan lain bahwa Yesaya ini merupakan ramalan Sekarang kalian lihat, ternyata nama Nabi Muhammad banyak kali. Ya kan? Ada 3 disebutkan dia. Saya ulang sedikit ya, biar kalian jelas. Ada 3. Abdullah, Mustafa, satu lagi apa dia bilang? Habibullah. Sementara kita sudah baca tadi di Ashab 6 Ahmad yang dikatakan. Jadi Ahmad itu di mana letaknya kalau di dalam apa yang dikatakan anak unyu-unyu ini? Di mana lah? Abdullah, Mustafa atau Habibullah? Kita kan nggak tahu jadinya. Artinya begini, sang debater. Siapapun yang digelarkan untuk nama Nabi Muhammad itu, itulah dia orangnya gitu loh. Jadi tidak perlu merujuk ke nama-nama apapun. Yang jelas baik nama Ahmad, nama Abdul Qasim, ya kan, Al-Amin, Abdullah, Mustafa, Habibullah, itu pun apapun namanya, itu adalah gelar-gelar Nabi Muhammad yang dimaknai dengan sifat-sifatnya gitu loh. Jadi intinya bagaimana? Intinya ya tidak perlu mencari sesuatu yang bagaimanapun
itu semua merujuk kepada Nabi Muhammad kalau ada nama tersebut gitu loh. Itu intinya dulu. Jadi tidak perlu mencari nama Ahmad, tidak mencari nama yang Muhammad atau yang lain. Apapun yang tertuju di dalam itu termasuk nama Nabi Muhammad sudah intinya gitu loh. Begitu cara memandangnya dalam ajaran Islam. Oke, lanjut dulu ya. Malah dia yang mengkaburkan nama Nabi Muhammad kok jadi banyak kali. Abdullah, Mustafa, Habibullah, Ahmad, apalagi. Saya nggak tahu. Andai kata pada saat itu sudah benar administrasi kependudukan, saya nggak tahu apa yang terjadi. Orang ini sudah mencemarkan ajarannya sendiri ya. Kita lihat. Tidak seperti itu, sang debater. Nama-nama banyak Nabi Muhammad itu adalah sebuah gelar yang ditujukan untuk kepada Nabi Muhammad sebagai penghargaan gitu loh. Itu tidak mempengaruhi nama aslinya. Itu nama gelar Nabi Muhammad gitu loh. Seperti pada masa Nabi Muhammad masih muda berdagang digelarin Al-Amin, orang yang terpercaya ya kan. Jadi gelar-gelar seperti itu Al-Mustafa, Abul Qasim. Jadi nama-nama begitu hitungannya itu gelar yang diberikan anugerah karena sifat-sifat beliau itu dengan tinggi penuh akhlakul karimah namanya dalam Islam itu gitu loh. Jadi ya nggak ada masalah. Sama seperti sifat Tuhan gitu loh. Sifat-sifat Tuhan, nama-nama Tuhan itu banyak gitu loh. Sifat Tuhan itu. Cuman untuk batang pokoknya itu namanya Allah. Batang pokok utamanya itu Allah. Tapi nama-nama Allah yang lain banyak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, banyak sekali nama-nama sifat Allah itu. Jadi begitu sang debater ya. Jadi Anda tidak usah bingung, tidak usah heran kalau nama-nama Tuhan sebelum Islam itu mengapa berbeda-beda dan tetap diakui oleh itu termasuk dalam ajaran tauhid, ajaran Islam itu sendiri, karena Islam tidak tertuju kepada sebuah nama gitu loh. Islam tertuju pada konsep ajarannya itu, konsep ajaran yang tauhid, namanya kata Nandar sih, tauhid, tapi benar, Nandar benar. Nandar bilang tauhid gitu loh. Itu benar, itu dalam Islam begitu. Oke, lanjut dulu ya. Apalagi kelanjutannya? Nah, ketiga-tiganya Abdullah, Mustafa, dan Habibullah merupakan nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Bukti lain bahwa Yesaya ini merupakan ramalan terhadap Nabi yang akan datang terbukti pada ayat ke-9 yang berbunyi, "Sekarang yang kuramalkan sudah menjadi kenyataan. Aku mau memberitahukan hal-hal yang baru. Sebelum itu terjadi, sudah kukatakan kepadamu." Oke, jika penjelasan Yesaya 42 ayat pertama ini terkesan agak sedikit memaksa, maka kita akan melompat beberapa ayat berikutnya yang terlihat lebih objektif, yaitu Yesaya 42 ayat ke-11. "Hendaklah padang gurun dan kota-kotanya memuji Tuhan. Baiklah penduduk Kedar memuji Dia. Hendaklah penduduk kota Sela bersorak-sorai dan berseru-seru dari puncak gunung." Ayat ini menunjukkan lokasi di mana Nabi ini akan diutus. Ini lagi orang-orang ini cocokmologi. Apa urusannya? Ya kan demikian. Kalau kita bicara keimanan, lihatlah kitab suci. Di kitab suci sudah jelas dikatakan akan ada datang Nabi setelah aku, hanya Isa yang meramalkan. Bahkan nama Nabi Yesaya pun di Al-Quran tidak ada. Oke, artinya di sini sang debater tidak bisa membahas materinya gitu loh. Artinya dia KO dalam bidang materi. Kenapa dia ada bahas itu materi ayat tersebut, Yesaya tersebut. Saya lihat di sini dia KO, malah membuat argumen keluar dari jalur itu. Seharusnya kalau dia seorang yang suka debat itu ayat, pertahankan itu ayat. Apakah benar nih tempat Kedar dan Tela itu tidak benar seperti ini begitu loh. Saya seharusnya mengharap sang debater membahas itu atau menjawab tentang tempat penubuatan, tentang tempat Kedar, suku Kedar dan suku Tela itu gitu loh. Tapi di sini saya tidak mendengar dari sang debater, malah dia membahas perihal lain gitu loh, masalah lain, masalah kenabian ya Nabi Yesaya itu tidak termuat di Al-Qur'an. Itu kan saya jawab ini sekarang ya. Itu dalam kumpulan nabi-nabi Yesaya itu, Yesaya atau Isayah namanya di dalam Islam itu sudah diakuin dalam kumpulan nabi-nabi. Dalam nabi-nabi Islam itu sudah dikumpulin. Memang dia tidak termuat dalam kaidah Nabi yang 25, tapi dia
termuat dalam kumpulan nabi-nabi yang lebih, yaitu 120 itu dia termasuk. Terus dia juga diberi keistimewaan, diselamatkan Tuhan dari gergajian orang kaum Yahudi yang ingin membunuhnya. Mengenai Yesaya ini, Isaiyah namanya di dalam Al-Quran, itu juga termuat di dalam tafsir Al-Quran yang dikeluarkan oleh Ibnu Katsir. Silakan Anda buka Qisasul Anbiya. Dalam bab Qisasul Anbiya Anda bisa temukan itu. Isaiyah namanya itu berbicara tentang Yesaya ini gitu loh. Tentang kenabian, kerasulan Yesaya ini. Itu sudah dimuat di dalam Qisasul Anbiya. Jadi itu termuat dalam Islam juga, ajaran Islam. Jadi ini menolak ya argumen sang debater mengenai kenabian Yesaya itu katanya tidak termuat di Al-Quran. Termuat itu di Al-Quran. Silakan Anda buka tafsir Ibnu Katsir. Dalam kumpulan Qisasul Anbiya, para nabi, itu sudah termuat semua tentang kisah ini. Oke, saya berharap sebenarnya sang debater ini membantah atau menjawab tentang mengenai Yesaya ini gitu loh, yang dikeluarkan oleh Rabbanian ini, dibantah kalau memang bisa. Tapi ternyata di sini dia tidak keluarkan bantahan itu. Artinya dia tidak bisa menjawab makna tempat suku Kedar dan suku Sela ini gitu loh. Dia tidak menjawab itu, malah dia membahas masalah-masalah luar yang mencoba keluar dari jalur ini gitu loh. Oke, saya lanjut dulu ya. Ya kan? Apa mau dibuat Yesaya itu kayak Arab-Araban? Namanya siapa? Kan demikian. Seperti yang dia canangkan tadi bahwa semua ditranslate. Kan tidak bisa. Namanya Isaiyah di dalam Al-Quran. Anda bisa cek nanti di tafsir Ibnu Katsir, kumpulan Qisasul Anbiya, itu sudah termuat semua, diceritain tentang Isaiyah ini. Oke, lanjut dulu ya. Demikian. Kamu kalau belajar mengenai ajaran agama, ya kamu harus melihat kitab sucimu dulu. Dikatakan apa di sana, kamu carilah. Yang di sana hanya menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad, hanya Nabi Isa. Tidak ada yang lain. Jadi kamu jangan cocokologi. Tidak masuk di situ kawan-kawan. Tapi ya sudahlah, memang batasan iman mereka ini sampai segitu. Tapi yang kita tidak sukanya, mereka ini kan suka menghina-hina. Tapi tanpa sadar, mereka juga tidak bisa lepas dari Bible itu sendiri yang mereka hina itu. Ya? Jadi orang ini adalah orang kosong. Tidak ada satupun bantahan atau argumen sang debater yang membahas tentang ayat-ayat dari Yesaya yang dikeluarkan oleh Yesaya ini gitu loh. Atas argumen sang Rabbanian ide ini, akun Rabbanian ini. Makanya saya bingung dari sang debater ini, mengapa dia malah membahas di luar konteks itu gitu loh. Seharusnya dia bantah itu ayat-ayat yang berbicara tentang Yesaya menubuatkan Nabi Muhammad SAW gitu loh. Walaupun namanya itu bukan Nabi Muhammad di ayat tersebut, tapi nama-nama Nabi Muhammad yang lain sudah termuat di dalamnya itu. Nama Nabi Muhammad yang lain itu sudah tergambarkan di kitab Yesaya itu. Seharusnya apologet atau sang debater yang ini seharusnya membahas dulu, dibantah kalau bisa gitu loh. Tapi saya tidak mendengar bantahan dari sang debater ini mengenai Yesaya ini. Makanya saya bingung. Katanya dia bisa membantah. Ini kalau begini caranya ya mengindikasikan dia membenarkan apa yang disampaikan Rabbanian ide ini gitu loh. Dia hanya bisa berkomen-komen di luar jalur itu gitu loh. Maka kita lihat bantahan-bantahannya, dia mencoba keluar dari tema topik dari Yesaya tersebut. Coba kita dengar. Caranya semua omong kosong, cocokmologi. Apalagi orang ini berani menelepon saya, kubal bali. Nah itulah, beri dia pengajaran, beri dia pengertian. Kenapa kamu harus mengemis kepada Bible? Tidak bisa. Bible itu kamu pasti sudah mengakui itu kita yang diubah-ubah. Bukan kitab Allah SWT. Bahkan Allah tidak pernah menyebut nama Yesaya di dalam Al-Quran. Paham ya? Kenapa tiba-tiba Yesaya menubuatkan? Sekali lagi,
nama Yesaya itu termuat dalam tafsir Al-Quran. Itu dikeluarkan oleh Ibnu Katsir. Silahkan Anda buka Qisasul Anbiya ya. Qisasul Anbiya itu silahkan Anda cek. Itu di dalam tafsir Ibnu Katsir. Itu sudah membicarakan tentang Qisasul Anbiya. Jadi Anda tidak bisa berbicara seperti itu. Karena ini sudah terbuka dan terang di dalam Al-Quran. Dan ditafsirkan oleh Ibnu Katsir nama penafsirnya. Silakan Anda buka Qisasul Anbiya. Oke. Saya berharap seharusnya Anda bantah itu kisah Yesaya itu, ayat-ayat Yesaya itu, sang debater. Yang menubuatkan itu adalah Isa Al-Masih. Maka carilah Injil. Jangan cari-cari yang lain. Oke? Itu nasihat saya kepada orang-orang yang sok membahas kekristenan dan mengaku-ngaku kristologi. Apalagi anak yang unyu-unyu ini ya. Oke, sekian dan terima kasih. Salam. Sebenarnya video Rabbanial Channel ini sangat banyak itu masih berlanjut itu membahas tentang ayat-ayat Yesaya. Tapi saya bingung sang debater ini kenapa tidak diselesaikan ini Rabbanial Channel. Apakah tidak sanggup membantah itu ayat-ayat Yesaya itu yang diargumenkan oleh Rabbanial Channel ini gitu loh. Makanya saya bingung. Mari kita simak aja ini ayat-ayat yang membahas tentang kenubuatan Nabi yang akan datang setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad. Dan ini tidak ada dibantah oleh sang debater. Saya tidak tahu mengapa dia sampai di sini aja berani membantah gitu loh. Padahal ini kan ayat dalam kitab Perjanjian Lama. Seharusnya dia bantah itu ayat. Kalau memang tidak benar dibantah dengan alasan yang kuat. Saya mau dengar itu gitu loh. Sebenarnya saya ini mau dengar bantahan dari sang debater. Oke, saya lanjutkan ini ayat-ayatnya yang kelanjutan dari video tersebut yang dipotong, yang tidak dilanjutkan oleh sang debater. Kita lanjutkan aja dulu dari Rabbanial Channel. Oke, go. Kemudian menjadi ramalan akan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Namun umat Kristen menolak untuk menerimanya, bahkan mengatakan bahwa sebenarnya yang ditulis oleh Yesaya dalam kitabnya ini merupakan ramalan atau nubuatan kepada Isa atau Yesus, bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk membuktikannya, mari sama-sama kita kaji Yesaya pasal 42 ini. Pada ayat pertama menjelaskan mengenai nubuatan terhadap sosok rahasia ini yang sangat istimewa. Ayatnya berbunyi, "Inilah hambaku yang kudukung, orang pilihanku yang menyenangkan hatiku." Nah, hambaku dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan abdun. Hambaku yaitu hamba Tuhan dalam bahasa Arab disebut dengan Abdullah. Sedangkan orang yang aku pilih dalam bahasa Arab disebut dengan Mustafa. Dan orang yang aku senangi yaitu Tuhan senangi maka dalam bahasa Arab disebut dengan Habibullah. Nah, ketiga-tiganya Abdullah, Mustafa dan Habibullah merupakan nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Bukti lain bahwa Yesaya ini merupakan ramalan terhadap Nabi yang akan datang terbukti pada ayat ke-9 yang berbunyi, "Sekarang yang kuramalkan sudah menjadi kenyataan. Aku mau memberitahukan hal-hal yang baru. Sebelum itu terjadi, sudah kukatakan kepadamu." Oke, jika penjelasan Yesaya 42 ayat pertama ini terkesan agak sedikit memaksa, maka kita akan melompat beberapa ayat berikutnya yang terlihat lebih objektif, yaitu Yesaya 42 ayat ke-11. "Hendaklah padang gurun dan kota-kotanya memuji Tuhan. Baiklah penduduk Kedar memuji Dia. Hendaklah penduduk kota Sela bersorak-sorai dan berseru-seru dari puncak gunung." Ayat ini menunjukkan lokasi di mana Nabi ini akan diutus, yaitu penduduk Kedar dan penduduk Sela. Namun, apa itu penduduk Kedar dan Nah, ini seharusnya aku berharap mau dengar dari sang debater ini menjawab ini gitu loh. Ayat Yesaya 42 ayat ini yang bercerita tentang tempat ini. Saya berharap sebenarnya dari sang debater ini gitu loh, mendengar dari omongannya ini bagaimana gitu loh. Tapi ternyata sang debater nggak menanggapin tentang materi ayat ini gitu loh. Itu sebenarnya aku sedikit kecewa, tapi nggak apa-apa. Kita lanjutin aja dulu deh dari Rabbanian ini. Oke. Penduduk Sela, Kedar atau Qaidar merupakan anak dari Nabi Ismail bersama dengan Sayyidah. Kedar sendiri dari keturunannya itu kemudian melahirkan suku Kedar dan kemudian melahirkan kerajaan kuno yaitu
Kingdom of Kedar. Kedar sendiri merupakan suku yang berada di Jazirah Arab. Menurut Umar bin Abdul Aziz, yaitu cucunya dari Umar bin Khattab, bahwasanya bangsa Arab Hijaz, yaitu Madinah dan Mekah, nenek moyang mereka adalah keturunan dari Kedar dan Nabid. Pada tahap ini kita dapat pahami bahwa Nabi yang akan diutus ini, menurut ramalan Yesaya ayat 11 ini, bahwasanya Nabi tersebut akan diutus di daerah Jazirah Arab. Nah, jika kita fikir-fikir, Nabi yang diutus di Jazirah Arab hanyalah Nabi Muhammad SAW. Lalu siapa penduduk Sela? Ayatnya berbunyi, hendaklah penduduk Sela bersorak-sorai dan berseru di puncak gunung. Penduduk Sela dan puncak gunung. Jika kita... Nah, begitu caranya seharusnya sang debater ini tanggapin gitu loh. Siapa penduduk Sela itu yang bersorak-sorak di atas gunung itu seharusnya saya sebenarnya mau mendengar dari apologet dari Kristen maupun dari sang debater ini menjelaskan ini gitu loh. Siapa sebenarnya penduduk ini dan sekarang berada di mana ini penduduk suku Kedar ini, siapa keturunan dari mana dia. Nah, makanya itu yang saya mau dengar. Apakah tidak benar yang disampaikan oleh ajaran Islam ini atau sang debater sendiri yang nggak bisa menjelaskan ini tentang ayat dalam Yesaya ini. Makanya saya bingung. Kenapa dia nggak diselesain itu ini video gitu loh. Oke, lanjut dulu ya. Searching di internet Gunung Sela atau Sela Mountain, maka kita akan dapat informasi bahwa Sela merupakan gunung yang berada di Saudi Arabia. Al-Hamdani, salah seorang dari pakar sejarah maupun geografi, bila mengatakan bahwa Gunung Sela adalah bagian dari kota Madinah. Dengan begitu kita dapat fahami bahwa penduduk Kedar adalah penduduk dari Jazirah Arab dan penduduk Sela adalah penduduk Madinah. Hal ini 100% mengidentifikasikan bahwa orang yang diutus ini adalah Nabi Muhammad SAW. Namun apakah yang dimaksud dengan hendaklah penduduk kota Sela bersorak-sorai dan juga berseru-seru dari puncak gunung? Ini maknanya adalah وهو الذي أرسل الرياح Rasulullah SAW disambut oleh penduduk kota Madinah ketika beliau hijrah dari Mekah. Dan penyambutan tersebut diiringi dengan syair, yaitu Tala'al Badru Alaina. Selain penduduk Madinah yang orang Arab, juga disambut oleh orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah pada saat itu. Ngomong-ngomong soal penduduk Madinah, ya sebagaimana disebutkan oleh sejarah yang kita pernah belajar sejarah kebudayaan Islam, di mana disebutkan bahwa kota Madinah banyak dihuni oleh orang-orang Yahudi. Bahkan di sana terdapat 3 klan Yahudi terbesar, di antaranya Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir. Pertanyaannya adalah, kenapa banyak orang Yahudi di Madinah? Kenapa tidak ada di Mekah? Padahal kan Mekah adalah pusatnya perdagangan pada saat itu. Nenek moyangnya orang Yahudi di Madinah meyakini bahwa kota Madinah ini merupakan kota yang telah disebutkan dalam Taurat dan Injil. Sehingga mereka berkeyakinan kota ini adalah kota yang diramalkan dalam kitab mereka. Sehingga mereka hidup di kota Madinah, berasimilasi dengan penduduk Arab, berbahasa Arab, berpakaian Arab, beradat istiadat bangsa Arab. Hanya saja mereka tetap berpegang teguh pada fanatik kebangsaan mereka, yaitu Bani Israel. Pada poin ini, kita meyakini bahwa 100% ayat ini menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ia diutus untuk negeri Arab, kemudian disambut oleh penduduk Madinah, dan kemudian juga disambut dengan perayaan atau sorak-sorai. Nah, sedangkan Yesus atau Isa alaihissalam, beliau diutus kepada bangsa Bani Israel yang ada di Israel. Hal ini kontradiktif dari ramalan yang terdapat dalam Yesaya ayat 11 ini. Dalam Yesaya ini juga menginformasikan bahwa sosok utusan ini akan membawakan sesuatu yang baru. Disebutkan dalam Yesaya ayat ke-10, nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Pujilah dia, hai seluruh bumi. Statement new song atau lagu baru ini mengidentifikasikan bahwa adanya syariat baru, adanya hukum baru yang dibawakan oleh utusan ini. Bahkan kata pujilah dia, hai seluruh alam ini, hai seluruh bumi ini, mirip dengan ayat kedua dari surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pujilah dia, hai seluruh bumi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ayat ini juga tidak cocok apabila dinisbatkan kepada Nabi Isa alaihissalam, karena Nabi Isa tidak membawakan sesuatu syariat apapun yang baru. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya.
Yesus bahkan mematuhi dan mengikuti syariat yang dibawakan oleh Nabi Musa, yaitu Taurat. Dia tidak pernah menyanyikan lagu baru, melainkan Nabi Isa menyanyikan lagu yang sama seperti yang dinyanyikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan Nabi Muhammad SAW membawakan syariat baru, yaitu Al-Quran. Dalam Yesaya 42 juga memberi informasikan bahwa Nabi ini memiliki misi universal. Dalam Yesaya ayat 6 menjelaskan, menjadi perjanjian bagi umat manusia dan cahaya bagi semua bangsa. Apa itu jental? Jental atau goyim dalam bahasa Ibrani menunjukkan sebutan bagi orang non-Yahudi. Dan Nabi Muhammad merupakan satu-satunya Nabi yang diutus untuk semua bangsa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Sabah ayat 28. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hal ini juga tidak cocok apabila dinisbatkan kepada Yesus, karena Yesus diutus khusus untuk Bani Israel. Ini sebagaimana disebutkan dalam Matius pasal 15 ayat 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lebih lanjut lagi, Yesaya ini juga memberikan informasi mengenai kondisi umat yang diutus kepada mereka utusan yang spesial ini. Disebutkan dalam Yesaya ayat ke-16, mereka akan kutuntun dari jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Kata jalan yang tidak mereka kenal ini sangat cocok jika dinisbahkan kepada bangsa Arab. Itu dikarenakan bangsa Arab belum pernah diutus kepada mereka satu orang nabi pun, kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga tidak cocok apabila dinisbahkan kepada Yesus, karena Yesus diutus untuk Bani Israel, yang mana Bani Israel banyak diutus Nabi dan Rasul kepada mereka. Pada ayat berikutnya lebih spesifik lagi bahwa Nabi ini akan diutus kepada umat yang menyembah berhala, orang yang percaya kepada patung berhala dan mengakuinya sebagai ilah mereka. Sebagaimana kita ketahui, bangsa Arab sebelum datangnya Islam, mereka merupakan penyembah berhala. Di antaranya ada Hubal, Manat, Lata, Uzza, dan lain sebagainya. Lagi-lagi hal ini juga tidak cocok apabila dinisbahkan kepada Isa ataupun Yesus. Itu dikarenakan bangsa Yahudi tidak menyembah berhala. Mereka adalah monoteis yang menyembah satu Tuhan saja. Saya juga menginformasikan bahwa sosok yang diutus ini merupakan seorang warrior atau seorang pejuang dalam sebuah peperangan. Seperti seorang prajurit penuh semangat berperang, ia mengangkat pekik pertempuran dan menunjukkan keunggulannya terhadap lawan. Kita ketahui sendiri bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengikuti sebanyak 27 peperangan. 9 diantaranya terjadi pertempuran dan selebihnya musuh menyerah. Sedangkan Isa alaihissalam atau Yesus Kristus, ia tidak mengikuti satu peperangan apapun. Bahkan menurut tradisi ajaran Kristen, Yesus wafat di tiang salib. Jadi bunyi Yesaya pasal 42 ini telah membuktikan dan menunjukkan bahwa sebenarnya ayat ini lebih cocok jika dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan apabila dinisbahkan kepada Yesus atau Isa alaihissalam, terjadi banyak kontradiksi antara fakta, realita, dan juga ramalan yang terdapat dalam ayat ini. Beberapa hal nubuat dalam Yesaya pasal 24 ini yang tidak cocok dengan nisbatan kepada Isa alaihissalam, di antaranya adalah dalam Yesaya ayat 6, bahwasanya sosok utusan ini akan diutus untuk semua bangsa. Dan Nabi Muhammad SAW diutus untuk semua bangsa, sedangkan Yesus hanya diutus untuk Bani Israel. Yesaya pasal 42 ayat ke-10, sosok ini dijelaskan bahwa ia akan membawakan syariat baru. Dan Yesus Kristus sama sekali tidak membawakan syariat baru. Injil hanya sebagai penggenap dari Taurat. Sedangkan Nabi Muhammad SAW membawakan syariat baru, yaitu Islam dan Al-Quran. Yesaya pasal 42 ayat 11 bahwa sosok ini akan diutus untuk bangsa Kedar, yaitu bangsa Arab sendiri, dan disambut oleh penduduk Sela, yaitu penduduk Madinah. Sedangkan Isa alaihissalam sendiri atau Yesus Kristus diutus untuk Bani Israel. Yesaya pasal 42 ayat ke-13 menerangkan bahwa sosok yang diutus ini merupakan seorang warrior dalam peperangan, dan Nabi Muhammad SAW sering mengikuti peperangan, sedangkan Yesus sendiri tidak pernah mengikuti peperangan sama sekali. Yesaya pasal 42 ayat ke-17 menginformasikan bahwa sosok yang diutus ini akan diutus kepada penduduk yang menyembah berhala. Sebagaimana kita ketahui, bangsa Arab menyembah berhala seperti Lata, Manat, Uzza, Hubal, dan lain sebagainya. Dan ini juga tidak cocok apabila dinisbahkan kepada Yesus Kristus atau Isa alaihissalam, karena bangsa Yahudi tidak menyembah berhala. Mereka adalah monoteism. Dan jika kita perhatikan Yesaya pasal 42 ini, 100% lebih cocok ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW sendiri, dan sangat kontradiktif apabila ditunjukkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, saya mengerti bahwa di luar sana banyak umat Kristiani maupun Kristen yang menyangkal dari realita ini, dan itu pun saya memaklumi, dan itu terserah pada Anda. Tugas saya hanya menyampaikan kepada Anda, dan video ini bukan bermaksud untuk memprovokasi.
hanya untuk menambah wawasan dan juga menambah keimanan. Bagi Anda Muslim tentunya video ini mudah-mudahan ya dapat menambah keimanan kita dan dapat menambah keyakinan kita mengenai status Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Nah, bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Pastikan jangan ada perdebatan dalam kolom komentar, karena tugas kita adalah hanya untuk menyampaikan. Soal menerima dan tidaknya itu bukan hak urusan kita. Dan menyampaikannya pun dengan cara yang baik, dengan hikmah, dengan pengajaran yang baik, dan pun apabila berdebat dengan cara yang baik. Dan apabila video ini memang bermanfaat untuk kalian, menambah wawasan dan juga menambah keyakinan, jangan lupa tekan like. Dan apabila memang video ini powerful, mind-blowing, silahkan kalian share video ini ke kawan-kawan kalian. Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah video ini, karena akan ada banyak video-video seru lainnya yang akan kita publish. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke. Tadi kita sudah dengar sendiri ya sang debater. Di sini saya tidak melihat sedikit pun sanggahan Anda terhadap Yesaya ini gitu loh, Yesaya 42 ini. Makanya saya bingung, seharusnya Anda bahas ini sampai selesai ayat ini gitu loh. Jadi saya mau mendengar kejelasan, karena ayat Yesaya ini antara ayat 1 sebelum dan sesudahnya itu berkorelasi gitu loh, berhubungan. Jadi tidak mungkin terjadi penyimpangan atau perubahan tafsirnya yang tidak sesuai dengan maksud dari ayat ini gitu loh. Makanya saya mau dengar mana pendekatannya kok bisa disamakan dengan nubuat ke Yesusan itu sendiri gitu loh. Oke, saya berharap sebenarnya dari apologet pendeta-pendeta yang lain bisa menjelaskan ayat ini agar saya juga mempunyai pengetahuan atau wawasan yang lain selain dalam ajaran Islam ini. Kalau memang terbukti bahwa Yesaya ini tidak menubuatkan kepada selain daripada Nabi Muhammad SAW. Oke, saya tunggu jawabannya, alasannya ya semua. Salam sumet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.